Selamat datang di channel Sang Idealis, channel edukasi politik dan juga menjaga akal waras kita. Teman-teman, simak video ini sampai selesai karena nanti di akhir video, di bagian-bagian terakhir video akan saya sepil ketika saya melakukan investigasi video secara langsung, pembicaraan yang bisa kalian dengarkan dengan orang Ketoyan yang dimana di sana mengatakan tidak pernah ada Jokowi yang melakukan KKN. Jadi jangan skip video ini, simak sampai akhir. Tapi sebelumnya seperti yang kita tahu bahwa tanggal 2 Juli besok hari Kamis akan dilakukan sidang yang selama ini kita tunggu-tunggu, yaitu pembuktian apakah ijazah Jokowi ini asli atau tidak. Walaupun judul kasusnya adalah pencemaran nama baik, tetapi ijazah sebagai primary evidence pasti akan dibuka dan dibuktikan asli atau tidak sebenarnya ijazah Jokowi. Dan yang menarik adalah pernyataan dari kuasa hukum Jokowi yaitu Rifai yang mengatakan dengan yakin di depan Aiman bahwa Jokowi akan hadir di persidangan besok Dr. Tifa yang sebagai tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dia menyatakan aku yakin Jokowi akan hadir. Kita tunggu teman-teman besok karena saya juga akan hadir di sana dan semoga bisa diberi izin untuk live bahwa besok kita akan tunggu kehadiran Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Simak videonya. Saya harus ke Jakarta kapan? Oh, Pak Jokowi katakan itu. Iya. Jadi akan hadir offline. Ya, nah ini saya Bentar, saya tegaskan lagi. Ini rakyat bersuara tanggal 30 Juni 2020. Betul, Pak dicatat, Jokowi akan catat dan hadir direkam. offline. Catat dan direkam ya. Nah, saya Beliau bicara juga dengan relawan. saya terusin dulu nih biar clear nih ya. Nah, video tadi adalah pernyataan dari kuasa hukumnya Jokowi, Rifai, yang menyatakan dengan pasti di depan Aiman bahwa besok hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 Jokowi pasti akan hadir di persidangan dengan tersangka Dr. Tifa. Menarik untuk kita tunggu besok teman-teman semuanya. Kebetulan saya juga akan hadir di sana bersama para pejuang-pejuang yang lain di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kita tinggalkan itu dulu. Seperti yang saya katakan, saya akan sepil perjalanan saya ketika melakukan investigasi di Ketoyan. Saat itu saya bersama dengan Bang Ifat ya, yang akun TikToknya itu namanya adalah Bung Ifat atau Bung Tom. Jadi ada dua akun. Di mana di sana saya melakukan perjalanan 3 orang, saya, Bang Ifat, dan satu lagi adalah saksi kunci saya, di mana saya perjalanan ini untuk membuktikan apakah benar yang diceritakan oleh orang yang mengaku tinggal di Ketoyan. Karena waktu itu kan ceritanya di Yogyakarta, maka kami memutuskan untuk ke Ketoyan itu sendiri. Sampai di rumah yang buat tempat ngobrol yang nanti kalian saksikan di belakang video ini, di mana saya sekitar pukul 7:15 saya sampai di rumah itu. Kami ngobrol, awalnya ngobrol-ngobrol santai, ya seperti biasanya. Akhirnya sampailah cerita kepada saat tentang KKN dibahas. Awalnya orang yang berkaos putih nanti di video tadi nanti ada orang berkaos putih ini mencoba untuk mengalihkan pembicaraan, tapi saksi kunci saya membicarakan bla 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 dan akhirnya dia mengakui juga bahwa tidak ada nama Jokowi di KKN di situ. Bahkan di video itu juga bagaimana Rismon ditolak. Rismon, kamu ingat kamu ditolak di Desa Ketoyan dan kamu tidak mendapatkan informasi apapun. Untung saat itu ketika kamu ngajak saya untuk melakukan investigasi di Kalimantan, saya tolak saat itu. Kalau sampai kejadian saya bersama Anda Rismon melakukan investigasi di Kalimantan, waduh, udah dibujukin untuk berkhianat itu sama kamu. Kan kamu berkhianat juga Rismon ya. Akhirnya kami ngobrol di situ. Ya, di video itu kalian nanti bisa simak bagaimana obrolan-obrolan yang terjadi, membahas masalah bagaimana masa kecilnya, dan disitulah ada sebuah cerita tentang saksi kunci saya dengan akrab sekali dengan orang yang dari Fakultas Kehutanan yang tinggal di Kalimantan yang saya ceritakan di video sebelumnya. Jadi dari cerita ini teman-teman semuanya, kenapa saya begitu yakin kalau Jokowi tidak punya ijazah sah dari UGM? Karena dari berbagai saksi yang orang kaos putih itu, yang artinya dia adalah orang Ketoyan, orang yang diajak bicara itu tinggal di rumah Lurah Jentu, dan yang ketiga adalah dari mahasiswa langsung yang KKN di situ dari Fakultas Kehutanan. 3 saksi ini tidak akan mungkin bisa dipetahkan oleh Jokowi dengan cara apapun. Ini yang saya katakan, Pak Roy Suryo melakukan penelitian berupa fisik bahwa ada tanda-tanda kepalsuan di dalam ijazah Jokowi. Sedangkan saya memperkuat apa yang dipunyai bukti-bukti yang dipunyai Pak Roy Suryo, saya memperkuat dengan kesaksian faktual. Bayangkan teman-teman semuanya, seandainya Jokowi bersaksi nih, ucuk datang ke persidangan.
Dia mengatakan, saya ijazahnya asli. Pasti ada pertanyaan dari kuasa hukum dari Roy Suryo dan Dr. Tifa. Apa yang meyakinkan Anda bahwa ijazah Anda asli? Saudara saksi, bagaimana Anda memperoleh ijazah itu? Pasti pertanyaannya terhadap prosedural juga untuk mendapatkan ijazah itu. Gak cuma pembuktian kertasnya saja, tetapi bagaimana dia lulus ijazah kan harus ada tuh penyusunan skripsi, KKN-nya. Nah, yang menarik pasti nanti akan dicecar masalah KKN itu, karena saya sudah berbicara dengan kuasa hukum dari kedua belah pihak, baik Dr. Tifa maupun dari Roy Suryo. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pembuktian dia KKN di Ketoyan. Seperti yang ada di video sebelumnya, ketika saksi palsu yang diajukan di dalam persidangan CLS, yaitu Richard dan Yohana, berhasil kita patahkan kebohongannya. Yang dia menyatakan anak lurah Centu itu ada 3, dibantah sendiri sama saksi yang namanya Muhkarno, yang notabene adalah anak dari lurah Centu. Bahwa ketika ditanya sama kuasa hukum Pak Taufik, anaknya ayah bapak berapa, Muhkarno menjawab ada 7. Artinya kebohongan Richard dan Yohana ini sudah dibantah sendiri oleh Muhkarno. Ya, sudah dibantah sendiri oleh Muhkarno. Kebohongan-kebohongan ini yang nanti tidak akan berani dilakukan lagi oleh Jokowi ketika dia menjadi saksi di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pasti dia akan berusaha untuk mencari saksi-saksi lain. Tetapi bayangkan kalau ada saksi lain yang dihadirkan untuk memperkuat cerita bohongnya dia tentang KKN di Ketoyan. Dia bersaksi seolah benar-benar KKN di Ketoyan. Saya akan memanggil saksi kunci saya datang. Tikit datang ke kursi saksi. Pak, tidak benar ada Jokowi KKN di Ketoyan. Ini foto ketika saya KKN di Ketoyan. Ini ijazah saya dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ini adalah kegiatan saya ketika di Ketoyan. Siapa yang bisa mematahkan? Seberapapun kekuatan Jokowi untuk menghadirkan saksi palsu, ketika saksi saya turun untuk menjadi saksi di pengadilan itu, habis semuanya. Bantahan apapun barang bukti yang dipunyai oleh Jokowi habis semuanya. Inilah kenapa saya begitu yakin bahwa kita akan memenangkan kasus ini jika pengadilan ini berlangsung dengan objektif. Karena kesaksian secara faktual sulit sekali untuk dibantah. Karena ketika dia dicoba dibantah, dipertemukan dengan orang Ketoyan, benar nggak ini yang melakukan KKN di Ketoyan? Maka orang-orang Ketoyan tidak akan bisa membantah karena orang ini akan menceritakan detail tentang kondisi Ketoyan di tahun 85. Artinya tidak terbantahkan. Inilah yang saya yakini bahwa kita akan memenangkan kasus ini asal hakim bertindak adil dan benar-benar pembuktian dari kasus pencemaran nama baik ini adalah berkaitan dengan primary evidence, yaitu berkaitan dengan ijazah. Bukti utama dari kasus ini adalah ijazah. Bagaimana mungkin orang menjadi tersangka kalau ijazahnya tidak dipastikan asli atau tidak? Jadi itu teman-teman semuanya yang meyakini saya bahwa Dr. Tifa dan Roy Suryo serta tim kuasa hukumnya yang sangat solid akan memenangkan kasus ini. Makanya kenapa kita butuh mengawal. Kita butuh untuk terus mendukung dan mensupport kasus ini, karena kalau kita biarkan sekuat apapun bukti kita, jika hakim main-main, hakim tidak bisa bersikap objektif, maka ditakutkan akan terjadi kriminalisasi atau kecurangan yang dilakukan seperti kasus dengan Bambang Tri dan Suki Nur. Jadi kehadiran kalian, semangat kalian, support kalian sangat dibutuhkan. Kami yang terjun ke lapangan membutuhkan kalian untuk mensupport. Jangan tinggalkan orang-orang yang berjuang seperti yang dialami oleh Dr. Tifa. Jangan biarkan Dr. Tifa berjuang sendiri untuk menghadapi segala serangan itu. Karena apa? Tidak mungkin kalau tidak ada kaitannya dengan persidangan besok, tiba-tiba sita apartemen yang vonisnya sudah setahun yang lalu baru dilaksanakan 2 hari yang lalu. Ini kan aneh. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa simak videonya ya, yang berkaitan dengan kebohongan Richard dan Yohana yang dibantah langsung oleh Muhkarno ya. Nanti saya kasih videonya di setelah ini, dan setelah itu saksikan bagaimana video ketika saya melakukan investigasi ke Ketoyan bersama Bang Ifat atau Bung Tom dan bersama saksi kunci saya yang berbicara dengan warga di situ, yang dimana menceritakan masa lalu, kenangan-kenangan ketika KKN dan membuktikan tidak ada Jokowi di Desa Ketoyan KKN tahun 1985. Silakan mensimak. Karena ini berasal dari Fakultas Hukum. Kemudian Bu, apakah Ibu selama ada di lokasi KKN juga saling mengenal dengan Pak Lurah begitu juga, Pak Kepala Desa ya Bu, atau Pak Petinggi waktu itu ya, berikut keluarganya Bu, terutama putra-putranya? Iya.
Mengenal. Ya. Ibu bisa menyebutkan seingat Ibu siapa saja putra-putranya Pak Jendu waktu itu? Ya. Yang paling saya kenal adalah Yayu, kemudian Sri, Dek Sri, kemudian yang sulung itu Mas Karno. Mas Karno yang hari ini. Nah, sudah kalian simak tadi teman KKN-nya Jokowi yang memberi kesaksian di sidang CLS di Pengadilan Negeri Surakarta, di mana ketika ditanya anak Lurah Centu itu ada berapa, dia jawab 3, yaitu Sri, Yayu, dan sulungnya adalah Karno. Padahal anak Lurah Centu itu ada 7. Dan yang paling memuakkan lagi adalah kebohongan yang luar biasa, yaitu mengatakan Sri dan Yayu ini adalah orang yang berbeda. Ini ketahuan bohongnya yang dilakukan oleh saksi palsu yang diajukan oleh kubu Jokowi. Karena Sri dan Yayu ini adalah satu orang. Nama lengkapnya adalah Sri Rahayu. Kalau di sekolahan dipanggil Yayu, di rumah dipanggil Sri Rahayu. Maka konyol sekali memang saksi yang diajukan dari pihak Jokowi ini kebohongannya. Dan pernyataan itu justru anehnya dan lucunya dibantah sendiri oleh saksi yang juga dari kubu Jokowi, yang kebetulan menghadirkan Muh Karno, anak dari Lurah Centu. Ketika ditanya oleh kuasa hukum Pak Taufik dan teman-teman, dia menjawab dengan jujur bahwa anak dari bapaknya itu ada 7. Yang pertama Muhandono, nomor 2 adalah Mukarno, dan yang lainnya ada 7 orang. Jadi inilah kebohongan yang seharusnya jelas ada kepalsuan atas KKN-nya Jokowi. Simak video pernyataan dari Mukarno yang membantah saksi lain di persidangan CLS di Pengadilan Negeri Surakarta. Pakai biasa kan pakai lampu kecil. Biasa lampu penerima itu untuk sekarang ya katakanlah dulu orang mengatakan itu masuk uang sugih gitu Pak. Lampu kecil yang dimaksud maksudnya tindir gitu. Ya tindir. Kalau petromak itu orang-orang tertentu ya. Kalau lampu petromak itu di rumah saudara itu yang menyalakan biasanya siapa? Kakak saya. Kakak. Ya. Saudara itu ada berapa saudara? 7. 7. Boleh disebutkan itu namanya siapa saja? Mulai anak urut yang pertama siapa? Nomor 1 Muhandono. Itu kakak saya. Mohon maaf, tunawicara dan tunarungu. Kemudian saya, kemudian adik saya Nuraini almarhum. Adiknya lagi Agus Sumanto almarhum. Kemudian Sri Rahayu. Kemudian yang nomor 6 Muh Abdul. Yang terakhir Sugianto. Dengan wong ngerti yang dikerasake kan aku. Aku ki ditutupi fotone Jokowi nengai Pak Lagino polisi ling ora tumpane GL kae. Guru Jokowi mau. Terus anake Pak Mukri guru ki foto Jokowi ki jerine. Terus diunggah ke Facebook. Pak Mukri ku sapa ya? Irman Tos. Entos ya, entos. Lah Ihsan Terus malah wong anu dumrene kae. Aku meneng wae apa. Sebetulnya ragel resiko ya ngopo. Politik aku. Betul. Enggak, aku kan aku dhewe lah aku kan jenenge kan aku sing perlu iku lah iku klaim. Aku tandur maton wis lancar. Iya, sepete untuk duit, mbok Jokowi mbok ora penting, untuk duit penting. Bener kan ngono. Cuman kan gini jenengane wong ya gak mungkin lek Jokowi kok kayak kono aku yo kenal kan. Respon yang rene dulure pamonge saiki anyar kabeh ae. Rene yang beli desa. Lho pamonge cah cilik kuwi rek. Ya gak mudeng ya. Lurahe bojone Mas Herdi. Resmon iku sapa Di? Mas Hadi Cari. Mas Herdi. Oh, Resmon sing anu nih ya. Resmon sering muncul ning TV iku ya. Wong Batak iku ya. Ya musuhe Jokowi lah. Biar kuwi terus sapa ono sing dukung Jokowi ne kono karep. Oh yang sering di berita-berita. Iya, istri. Kan kesini Pak. Enggak, jadi lah aku tuh jane lah aku tuh dia potensi meluruskan sejarah lah. Gini soalnya lah biasa kan Jawa ngeklaim kayak menurut aku sih bola bahaya di penting golek duit di gitu ya. Lah wong
KKN itu yang ikut kebetulan sing Nah, KKN rombongannya Pak Jo lunung kene, kowe lunung kene waktu kelas 5 SD kok. ngawur. Iya. Ya sampai SD aku SMP. Aku kelas 6. Lah iya aku kan SMP wong aku manggon nek kono. Lah aku kan mulai kelas 1 nek kono. Berarti jenengan tahun 82 sampai 6 tahun ya, 88 ya. 88. Sudirman. Iya lurus Sudirman kan walau itu. Aku SMA ku kalau lek tak digondeli Pak Jentu. Aku ya wis di sekolah nek karo sing perhutanan. Makanya aku tuh kenal banget karo mahasiswa kehutanan iku aku kenal banget.